tentang peranan masyarakat dalam rantai ekonomi. Peranan masyarakat dalam rantai ekonomi adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia beragam karena berbagai faktor yang memengaruhi keberagaman manusia, keberagaman kebutuhan manusia juga menjadikan jumlah kebutuhan akan satu barang dengan barang yang lainnya. Juga banyak perbedaan kebutuhan yang memberikan pengaruh terhadap jumlah permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Perbedaan kebutuhan manusia juga dipengaruhi oleh status sosial dan peran sosial dalam masyarakat. Peran dan status sosial masyarakat yang beragam berdasarkan ras, suku, agama, pekerjaan, dan pendidikan akan membentuk di masyarakat, yaitu dipastikan stratifikasi atau diferensiasi sosial. Selanjutnya ada permintaan. Permintaan merupakan keinginan membeli atau barang atau jasa dengan kemampuan membeli pada harga dan waktu tertentu. Permintaan dikelompokkan berdasarkan kemampuan membeli atau daya belinya. Berdasarkan daya belinya, permintaan dibagi menjadi 3, yaitu permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Berdasarkan jumlah konsumennya, permintaan dibagi menjadi 2, yaitu permintaan individual dan permintaan pasar. Beberapa faktor yang memengaruhi permintaan, yaitu harga barang dan jasa serta kualitas barang. Penawaran merupakan sejumlah barang maupun jasa yang ditawarkan oleh produser kepada konsumen pada waktu, harga, dan barang tempat tertentu, sama halnya dengan permintaan. Penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu biaya produksi, perkembangan teknologi, harapan untuk mendapatkan laba, dan kebijakan pemerintah. Saat ini pasar tidak lagi memiliki pengertian yang sederhana seperti yang kita lihat di sekitar kita. Pasar diartikan sebagai sarana bertemunya penjual dan pembeli yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Adapun 3 fungsi pasar, yaitu fungsi distribusi, fungsi pembentuk harga, dan 3 fungsi promosi. Fungsi pasar sebagai saluran distribusi. Pasar akan melakukan promosi kepada konsumen agar mereka tertarik membeli produk dan jasa. Dalam situasi ini, produsen diuntungkan dengan adanya promosi yang dilakukan oleh pasar. Pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi merupakan pasar yang memperjualbelikan berbagai faktor produksi yang dibutuhkan dalam proses produksi. Pasar faktor produksi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pasar faktor produksi alam, pasar faktor produksi tenaga kerja, dan pasar faktor produksi modal. 2. Pasar menurut waktu bertemunya antara penjual dengan para pembeli. Menurut waktu bertemunya antara penjual dengan pembeli, pasar terdiri dari beberapa jenis, yaitu pasar kaget, pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Pasar kaget merupakan pasar yang terjadi atau terbentuk karena adanya suatu keramaian atau kegiatan tertentu. Contohnya adalah pasar pada kegiatan Car Free Day. Pasar harian merupakan pasar yang memperjualbelikan berbagai barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Contohnya adalah pasar daerah. Pasar daerah bisa kita jumpai atau kita temui setiap hari. Pasar mingguan merupakan pasar yang memperjualbelikan berbagai barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Contohnya adalah pasar Kliwon, pasar Wage, pasar Legi, dan pasar-pasar mingguan lainnya. Pasar bulanan merupakan pasar yang digunakan untuk memperdagangkan berbagai barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Contohnya adalah pameran lukisan yang hanya diadakan dalam 1 bulan sekali. Pasar tahunan merupakan pasar yang diadakan untuk memperdagangkan berbagai barang dan jasa gunanya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Namun hanya diadakan dalam 1 tahun sekali. Contohnya adalah pasar Sukataya Jakarta dan pasar Sukataya di Yogyakarta. 3. Pasar menurut luas distribusi. Pasar menurut luas kegiatan distribusi. Menurut luas kegiatan distribusi, pasar terdiri dari 4 macam, yaitu pasar lokal, pasar daerah, pasar internasional, dan pasar nasional. Yang pertama, ada pasar lokal. Pasar lokal adalah tempat di mana barang dan jasa diperdagangkan dalam area terbatas. Contohnya pasar Kolombo, pasar Memutilan, dan pasar Prambanan. Yang kedua ada pasar daerah. Pasar daerah adalah tempat di mana barang dan jasa diperdagangkan dalam wilayah kabupaten dan provinsi. Contohnya adalah pasar Beringharjo di Yogyakarta, pasar Klewer di Solo, dan pasar Johar di Semarang. Yang ketiga ada pasar nasional.
Pasar nasional adalah pasar di mana barang dan jasa diperdagangkan di seluruh wilayah negara atau secara nasional. Contohnya adalah pasar uang dan pasar modal. Yang keempat ada pasar internasional. Pasar internasional adalah tempat di mana barang dan jasa diperdagangkan secara global, memungkinkan transaksi lintas negara. Platform penjualan seperti eBay, Alibaba, dan Amazon memfasilitasi perdagangan lintas negara dalam pasar ini. Pasar yang kelima atau yang terakhir adalah pasar menurut bentuk fisik. Pasar menurut bentuk fisiknya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. D. Harga. Harga merupakan nilai tukar atas suatu barang maupun jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang. Nilai tukar yang telah disepakati antara pihak penjual dan pembeli disebut dengan harga keseimbangan atau harga pasar. Harga keseimbangan terjadi ketika jumlah dan harga barang yang ditawarkan dan diminta berada satu titik. Harga merupakan suatu hal yang penting dalam ekonomi. Ada beberapa fungsi dari harga, yaitu yang satu sebagai acuan perhitungan nilai jual barang dan jasa. Yang kedua, mempermudah kegiatan transaksi jual beli. Yang ketiga, sebagai acuan konsumen untuk mengetahui kualitas barang dan jasa yang akan dibeli. Yang keempat, harga yang ditetapkan secara benar akan menghasilkan keuntungan bagi produsen. Yang kelima, sebagai acuan bagi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian barang dan jasa. Status sosial adalah pusat dari interaksi sosial dan struktur sosial. Dengan penggunaan populer dari istilah tersebut, status dalam istilah psikologis tidak sama dengan prestise. Sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada assigned status. Assigned status adalah status sosial yang diberikan oleh masyarakat atau mandat. Seseorang yang melaksanakan mandat dengan baik, maka dianggap berjasa oleh pemberi mandatnya. Contohnya seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diberi mandat oleh masyarakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 2, yaitu ada achieve status. Achieve status adalah kedudukan yang dapat dicapai oleh usaha seseorang. Contohnya seperti guru, dokter, dan penyanyi. Ascribed status. Ascribed status adalah status yang diperoleh dari kelahiran. Misal kedudukan anak bangsawan diperoleh karena lahir dari orang tua kalangan bangsawan. Ascribed status diperoleh secara tidak sengaja. Misal menjadi seorang wanita, menjadi seorang laki-laki, menjadi seorang kakak, menjadi suku Batak, menjadi warga negara Indonesia, dan sebagainya. Peran sosial sama halnya dengan status. Peran sosial merupakan pusat interaksi sosial dan struktur sosial. Kedua konsep status dan peran berjalan beriringan. Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam status tertentu. Dengan menggunakan status kepala sekolah dari contoh sebelumnya, sejumlah ekspektasi peran dapat diidentifikasi. Kepala sekolah harus berangkat kerja sejak pagi, memberikan arahan, motivasi dan kedisiplinan bagi guru dan tenaga kependidikan, mengikuti berbagai rapat koordinasi yang mungkin harus dihadiri pada saat yang bersamaan, menerima laporan kenakalan siswa, menandatangani dokumen sekolah, sampai menerima tamu dari berbagai macam lembaga. Semua contoh ini menggambarkan bagaimana kita mengharapkan kepala sekolah bertindak dan menjadi contoh. Peran-peran ini bersama-sama menggambarkan kumpulan peran semua peran yang berjalan dengan satu status. Dimanapun individu berada akan bertemu dengan individu lainnya dengan berbagai latar belakang kedudukan, pendidikan, kekayaan, dan usia. Diferensiasi sosial berdasarkan gender. Diferensiasi sosial berdasarkan gender adalah perbedaan yang mendasar antara laki-laki dan perempuan.
Perbedaan tersebut mencakup perbedaan secara jenis kelamin dan perbedaan peran yang dibentuk secara sosial dan budaya oleh masyarakat. Stratifikasi sosial. Istilah stratifikasi sosial menggambarkan sistem kedudukan sosial dalam masyarakat. Stratifikasi sosial terbentuk karena adanya ketidaksetaraan yang terstruktur antar kelompok dalam masyarakat dalam hal akses materi atau sumber daya tertentu. Bentuk paling khas dari stratifikasi dalam masyarakat modern adalah adanya pembagian kelas. Faktor yang menentukan stratifikasi akan berbeda pada masyarakat. Yang berbeda pula ada beberapa peran yang yaitu upah, dividen, investasi, aset, kekayaan dan nilai bersih, uang yang dimiliki orang lain. Klarifikasi dibagi ke dalam sistem kasta, sistem kelas, serta sistem meritokrasi. Sistem kasta merupakan sistem klarifikasi yang tertutup di mana status sosial yang dimiliki tidak dapat diubah sama sekali atau hanya dapat merubahnya sedikit. Orang diberi pekerjaan terlepas dari bakat, minat, atau potensi mereka. Hampir tidak ada peluang untuk meningkatkan posisi sosial seseorang. Tradisi kasta Hindu meyakini bahwa seseorang diharapkan dapat melakukan pekerjaan dan menikah sesuai dengan kasta yang dimiliki. Menerima status sosial dianggap sebagai kewajiban normal. Nilai budaya memperkuat sistem. Seorang yang hidup dalam masyarakat kasta disosialisasikan untuk menerima status sosial. Sistem kelas. Faktor sosial individu yang didasarkan pada prestasinya. Kelas terdiri dari sekumpulan orang-orang yang dengan satu sama yang terkait sebagai faktor-faktor seperti pendidikan, pendapatan, kekayaan, dan pekerjaan. Sistem kelas bersifat terbuka. Terakhir ada meritokrasi. Meritokrasi adalah sistem ideal yang didasarkan pada keyakinan bahwa stratifikasi sosial adalah hasil usaha pribadi atau prestasi yang menentukan kedudukan sosial. Konsep meritokrasi adalah ideal. Proses sosialisasi, relatif sistem ekonomi, dan kedudukan sosial dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya ada struktur masyarakat yang kompleks, bukan prestasi semata. Bentuk-bentuk pelapisan sosial atau stratifikasi di masyarakat. Yang pertama ada stratifikasi ekonomi, yaitu pelapisan sosial atau stratifikasi atas dasar ekonomi akan membedakan individu dalam hal atau dasar penguasaan terhadap materi, harta, atau sumber daya lainnya. Yang kedua ada stratifikasi sosial, yaitu pelapisan sosial atau stratifikasi sosial yang dimaksud di sini adalah stratifikasi dalam arti yang lebih khusus. Contohnya seperti atas dasar kata, tingkat pendidikan maupun jenis kelamin. Yang ketiga ada stratifikasi politik, yaitu pelapisan sosial atau stratifikasi dalam masyarakat berdasarkan kriteria politik. Sekian video penjelasan IPS dari kelompok kami. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.